Salam, puji Tuhan. Umat Tuhan yang diberkati Tuhan luar biasa. Jumpa kembali kita di dalam acara ibadah online Gereja Allah Baik Jemaat Daat di Surabaya. Saudaraku yang terkasih, Ibu Bapak yang diberkati Tuhan luar biasa. Sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan lebih dalam, ayo kita berdoa sama-sama. Kita meminta tuntunan Tuhan supaya apa yang disampaikan firman-Nya kepada kita menjadikan kekuatan, keajaiban, kedahsyatan di dalam diri kita masing-masing. Mari satukan hati kita. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baik. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu ada dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan dalam setiap perjalanan hidup ini. Tuhan, kami sangat ingin berjalan bersama-Mu Tuhan, dan kami sangat ingin selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Kami membutuhkan Engkau di dalam hidup kami Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, sampaikan isi hati-Mu Tuhan, kami siap menerimanya dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan luar biasa, dimanapun Anda berada hari ini, dengarlah, kita ini anak-anak Tuhan, dan kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Bukan 1 hari, 2 hari, atau bukan 1 minggu, 2 minggu, atau bukan 1 bulan, 2 bulan, atau dalam 1 tahun atau 2 tahun. Tidak, kita membutuhkan Tuhan sampai selama-lamanya. Kenapa kita membutuhkan Tuhan? Karena kita ini ciptaan. Tema yang kita bahas hari ini adalah Aku membutuhkanmu. Siapapun Anda, semuanya pastinya membutuhkan. Kalau menyadari dirinya itu adalah ciptaannya Tuhan. Setiap manusia membutuhkan cinta. Orang tua membutuhkan cinta anaknya. Anak-anak membutuhkan cinta atau kasih orang tua. Demikian di dalam kehidupan suami istri. Suami membutuhkan cinta istrinya. Istrinya membutuhkan cinta suaminya. Karena apa? Karena manusia pada dasarnya adalah memiliki nilai kebaikan yang luar biasa. Kalau manusia dengan sesama manusia, anak-anaknya, orang tuanya, suami dan istrinya membutuhkan cinta pribadi lepas pribadi, apalagi kita manusia membutuhkan cintanya Tuhan, membutuhkan kasihnya Tuhan. Kalau dunia ini dipenuhi dengan kasihnya Tuhan, maka dunia ini akan penuh dengan kedamaian. Peperangan tidak ada, sakit penyakit tidak ada, kebohongan tidak ada, kebencian tidak ada, permusuhan tidak ada. Kalau manusia menerapkan di dalam hatinya tentang pengertian kasih. Kalau manusia membutuhkan Tuhan, berarti manusia itu memiliki kasih. Gampang ya. Kalau manusia tidak membutuhkan Tuhan, berarti manusia itu tidak punya kasih. Berarti nilai-nilai kebaikan di dalam diri manusia itu hilang. Dengar saudaraku, Anda dan saya diciptakan memiliki nilai yang sangat luar biasa, yaitu nilai apa? Nilai kebaikan. Bahwa Anda dan saya diciptakan dengan kebaikan yang luar biasa. Kalau manusia memiliki kebaikan di dalam hidupnya dan menyadari bahwa ada kebaikan dalam dirinya, maka manusia itu akan menyadari bahwa manusia ini butuh kasih. Berapa banyak Anda baru menyadari bahwa Anda dan saya diciptakan memiliki nilai kebaikan yang tinggi? Anda ingin dengar atau ingin lihat atau ingin baca firman-Nya? Ayo baca dulu Kejadian pasal
pertama, ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan, inilah nilai kebaikan itu ada dalam hidup. Dengar saudaraku, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Anda boleh garis bawahi, sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Anda dan saya ini dibentuk oleh Tuhan. Dan apa yang sudah dibentuk oleh Tuhan itu katanya apa? Sungguh amat baik. Anda dan saya ini memiliki kebaikan di dalam hidupmu dan nilainya tidak terukur. Katanya amat baik. Ini firman Tuhan yang berbicara. Katanya amat baik. Anda dan saya ini memiliki kebaikan. Kalau ada kebaikan di dalam diri manusia, maka kasih itu akan ada. Ketika kasih itu ada, maka manusia membutuhkan Tuhan. Maka manusia membutuhkan sesamanya. Maka kasih manusia itu ada. Kasih di antara suami istri, kasih di antara orang tua dan anak, kasih di antara sesama. Kalau manusia menyadari hal ini, maka kedamaian yang abadi ada di dalam kehidupan. Karena apa? Karena ada kasih. Karena apa? Karena tidak ada kebencian. Karena apa? Karena tidak ada permusuhan. Karena apa? Tidak ada peperangan. Pahami saudaraku yang terkasih, dimanapun Anda berada, bahwa Anda memiliki nilai kebaikan yang luar biasa. Jangan berontak terhadap hidup. Lepaskan kebencian dalam diri. Lepaskan keputusasaan di dalam dirimu. Lepaskan penyesalan di dalam dirimu. Hari ini, firman ini untuk Anda yang memiliki keputusasaan. Firman ini untuk Anda yang mengalami kegoncangan jiwa. Firman ini untuk Anda yang mulai mengalami masalah kehidupan. Dengar saudaraku, Anda manusia yang memiliki nilai yang baik. Anda memiliki nilai yang luar biasa. Anda bukan manusia yang asal-asalan, tetapi Anda manusia dibentuk oleh Tuhan sendiri, dibentuk dengan kuasanya, dibentuk dengan pemikirannya, dibentuk dengan tangannya yang lembut. Dan nilai-nilai kebaikan itu ada di dalam hidup. Jangan kamu putus asa. Berapa banyak orang sudah tidak memiliki kasih? Berapa banyak orang yang tidak membutuhkan Tuhan? Berapa banyak orang yang tidak memperdulikan sesamanya? Karena apa? Karena merasa dirinya tidak memiliki nilai kebaikan. Kasihan deh. Tapi kalau hari ini Anda menyadari bahwa ada nilai kebaikan di dalam diri, Anda bisa angkat tangan dan katakan sendiri dalam diri kepada Tuhan, ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah membentuk aku dengan nilai-nilai kebaikan yang luar biasa. Mungkin saudara-saudaramu menghina, bahkan mungkin sahabatmu memandang engkau, mungkin bahkan keluargamu sendiri tidak menganggap engkau, karena engkau memiliki kebelakangnya. Tapi dengar hari ini firman ini, bahwa Anda dan saya dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri dengan nilai-nilai kebaikan yang luar biasa. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Kalau ada kebaikan di dalam hidup ini, maka otomatis kasih itu ada. Kalau kasih itu ada, maka otomatis manusia itu membutuhkan penciptanya. Anda dan saya membutuhkan. Anda dan saya merindukan. Karena Dia adalah pembentuk.
karena Dia adalah pencipta. Kalau Anda mulai menyadari saat ini bahwa Anda memiliki nilai-nilai yang kebaikan yang luar biasa, ayo buka hatimu untuk kasih, buka hatimu untuk kasih sesama, buka hatimu, katakan kepadamu, aku membutuhkan kasih-Mu, aku memerlukan kasih-Mu, Tuhan. Rubah hidupku ini ya Tuhan, supaya aku menjadi pribadi yang penuh dengan kasih. Ubah hidupku Tuhan, supaya aku tidak ada kebencian lagi. Ubah hidupku ya Tuhan, supaya aku tidak ada permusuhan lagi. Ubah hidupku ya Tuhan, supaya aku menjadi manusia yang memiliki kasih. Serahkan hidupmu hari ini kepada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan keajaiban-keajaiban dalam hidup. Ayo saya beritahu kepada Anda, kenapa sih kita butuh Tuhan? Kenapa kita sangat-sangat membutuhkan Tuhan? Seperti tema yang saya sampaikan, bahwa kita membutuhkan Tuhan, bahwa manusia membutuhkan Tuhan, bahwa saya membutuhkan Tuhan. Katakan dalam hati, aku membutuhkanmu Tuhan. Aku membutuhkanmu. Aku membutuhkanmu Tuhan. Aku membutuhkanmu Tuhan. Katakan dalam hatimu, saudara, bahwa engkau membutuhkan. Ketika engkau berkata demikian, maka kasih Tuhan memenuhi hidup. Ketika engkau berkata demikian, kebencian-kebencian dalam dirimu akan terusir. Ketika engkau mengatakan demikian, rasa permusuhanmu akan hilang. Ketika engkau mengatakan demikian, dendam-dendammu akan terlepas. Hanya kasih Tuhan yang turun dalam hidup. Ayo kita sadar, kita ini membutuhkan. Alasannya apa Pak kita butuh? Saya beritahu kepada Anda. Anda ingin tahu alasannya? Iya Pak, aku ingin tahu. Supaya aku betul-betul menyadari bahwa aku butuh Tuhan. Buka di dalam Mazmur. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 100 ketiga. Mazmur 103 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Demikian akan saya bacakan untuk Anda. Mazmur pasal yang 103 ayat yang ke-14 sampai ke-16. Dengarkan saudaraku, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Karena apa? Kok Dia tahu kita? Karena Dia itu pencipta Anda dan saya. Karena Dia itu yang membentuk Anda dan saya. Dan karena Dia juga yang memberikan nilai-nilai kebaikan dalam hidup Anda dan saya. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dengar saudaraku, Anda dan saya ini debu. Berapa banyak Anda mulai sombong terhadap dirimu sendiri? Berapa banyak Anda mulai sombong terhadap orang lain? Bahwa Anda manusia yang mampu. Tapi firman Tuhan berkata, hanya debu. Debu tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan kenapa mengingatkan ini kepada Anda dan saya? Karena Tuhan ingat, Tuhan tahu bahwa Anda ini debu yang sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Dan ketika firman ini saya sampaikan, ingatlah bahwa Anda dan saya itu diciptakan oleh Tuhan, bahwa Anda dan saya itu dibentuk oleh Tuhan, bahwa Anda diberi oleh Tuhan kebaikan-kebaikannya. Kita tidak mampu, saudara. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudaraku. Tuhan ingatkan bahwa kita manusia adalah debu. Firman Tuhan ini mengingatkan kita semua bahwa kita ini membutuhkan Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan semuanya bahwa kita ini perlu Tuhan. Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Apapun keadaannya, siapapun Anda membutuhkan Tuhan. Ketika Anda mulai menyadari, katakan dalam hatimu, aku butuh Engkau. Ketika engkau menyadari bahwa engkau diciptakan, dibentuk oleh Tuhan, katakan dalam dirimu, aku butuh Engkau. Saudaraku,
kita nggak bisa berbuat apa. Tanpa Anda sadar, segala yang Anda terima itu adalah campur tangan Tuhan. Itu dilakukan semuanya oleh Tuhan di dalam hidup. Karena Tuhan tahu bahwa Anda dan saya ini diciptakan, bahwa Anda dan saya ini dibentuk oleh Tuhan. Makanya Tuhan berkuasa atasmu. Dia sanggup memberkatimu. Dia sanggup melakukan yang terbaik. Dia mengerti bahwa Anda itu membutuhkan Tuhan. Bahwa kita ini manusia membutuhkan Tuhan. Ayo sadari yuk. Siapa sejatinya kita? Debu tidak bisa berbuat apa. Selanjutnya digambarkan apa lagi kita? Luar biasa firman ini mengingatkan kita semuanya. Supaya apa? Supaya kita ini tidak sombong. Supaya kita ini kembali kepada Tuhan. Supaya kita ini kembali berikan diri untuk Tuhan. Anda datang dari Tuhan, makanya Anda kembali kepada Tuhan. Anda bukan milik yang lainnya. Seluruhnya yang Anda miliki adalah milik Tuhan. Tuhan berkuasa atas, karena Tuhan yang menciptakan, karena Tuhan yang membentuk hidupmu. Selanjutnya ayat yang ke-15. Adapun manusia, dengar saudara, hari-harinya, bukan tahun-tahunnya loh, atau bukan bulan-bulannya loh, hari-harinya. Berarti setiap hari di dalam kehidupan kita ada perubahan. Hari-harinya dikatakan seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Nah ini saudara, hari-hari kita itu di tangan Tuhan. Dikatakan kita ini seperti rumput. Ada saatnya untuk berbunga, ada saatnya untuk tidak berbunga. Jadi hari-hari kita ini adalah miliknya Tuhan. Dan hari-hari kita yang menentukan adalah Tuhan. Ada saatnya berbunga, ada saatnya tidak berbunga, tetapi yang 16 ini ada saatnya untuk hilang. Ayo yang ke-16. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Hari-hari kita ada di tangan Tuhan. Ada waktunya diberkati oleh Tuhan, ada waktunya tidak diberkati oleh Tuhan, dan ada waktunya Tuhan untuk memanggil kita. Jadi di sini pengertiannya, Anda dan saya ini membutuhkan Tuhan. Anda dan saya ini memerlukan Tuhan. Kalau manusia berbicara, aku tidak butuh Tuhan, berarti manusia itu sombong sekali. Dengar saudara, setiap manusia membutuhkan Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan manusia. Karena manusia cuma debu. Ayo pakai logika kita. Bisakah debu berbuat sesuatu? No. Tapi kalau debu itu ada di tangan Tuhan, maka debu itu akan menjadi debu yang bisa melakukan sesuatu. Saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada, yang diberkati Tuhan luar biasa. Ayo, mungkin di hatimu mulai terpikir nih, aku mau datang kembali kepada Tuhan. Aku mau lagi memohon kasih Tuhan. Ayo buka hatimu. Tuhan sangat membuka tangannya untuk Anda. Tuhan sangat ingin Anda datang kembali kepada Tuhan. Sadarilah di dalam hidup Anda. Sadarilah bahwa Tuhan itu ada untuk Anda. Karena Anda adalah ciptaan. Jelas sekali kita ini debu dan digambarkan seperti ini. Debu tidak bisa berbuat apa.
rumput tidak bisa berbuat apa. Yang berbuat adalah Tuhan. Apapun keadaannya, Anda butuh Tuhan. Anda sangat memerlukan Tuhan. Kalau seluruh umat di dunia ini membutuhkan Tuhan, kalau seluruh umat di dunia ini memerlukan Tuhan, kasih Tuhan pasti memenuhi kehidupan mereka sendiri. Kasih Tuhan pasti ada di dalam hati mereka. Kasih Tuhan pasti ada di dalam pemikiran mereka. Dan kasih Tuhan pasti ada di dalam sikap mereka. Buka hati saudara. Mari. Lepaskan keburukan dalam hati. Biarlah kasih Tuhan saja yang ada dalam hati. Kalau engkau menyadari Tuhan sangat suka kita sekarang, bahwa engkau membutuhkan. Saudaraku yang terkasih, inilah kenapa sih kita ini butuh Tuhan? Karena Anda dan saya adalah ciptaan. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa sih Pak Tuhan itu sehingga manusia itu membutuhkannya? Anda sudah mengerti kan pencipta Pak, tapi Anda saat bawa lebih dalam lagi untuk mengerti kebenaran bahwa Tuhan itu yang menciptakan Anda, juga yang menyelamatkan Anda. Karena Tuhan itu yang maha kuasa. Tuhan di dalam nama siapa? Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Ayo kita lihat kebenarannya yuk, supaya Anda jelas bahwa Tuhan yang Anda sembah di dalam nama Yesus itu adalah betul Tuhan. Buka di dalam Matius pasal 1. Matius pasal 1 ayat yang ke-20 sampai ke-23. Demikian firman Tuhan. Dikatakan demikian. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu." Dengar ini saudaraku, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia apa saudaraku? Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Yang terakhir, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini kebenarannya saudara. Nama Yesus bukan nama dari dunia. Nama Yesus nama dari surga. Jelas sekali dikatakan bahwa malaikat Tuhan mengatakannya itu kepada Maria dan Yusuf, bahwa Yesus nama dari surga, dan dikatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menyelamatkan dunia. Manusia tidak bisa menyelamatkan dunia, siapapun tidak bisa menyelamatkan dunia, karena manusia itu tidak berkuasa. Tetapi Tuhan di dalam nama Yesus yang sanggup menyelamatkan manusia. Anda dan saya ketika percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka Anda menerima keselamatan itu. Haleluya. Siapa namanya? Yesus. Yang artinya apa? Penyelamat. Di dalam teks Ibrani berkata Yeshua atau Yehova, yang artinya adalah penyelamat. Dan di dalam teks Yunani adalah Yesus, artinya apa? Penyelamat. Itu artinya Yesus, penyelamat. Luar biasa. Tuhan yang Anda sembah di dalam nama Yesus, Tuhan yang menyelamatkan Anda dan saya. Dan selanjutnya dikatakan apa? Immanuel. Ini kata-kata dari surga, friend. Ini kata-kata dari malaikat sendiri yang dikatakan Immanuel. Kata Immanuel apa? Allah
beserta. Nih, Anda boleh garis bawahi kata Allah. Yesus itu Allah. Allah yang tak pernah meninggalkan Anda. Allah tak pernah melupakan Anda. Allah yang selalu ada di dalam kehidupan Anda. Immanuel. Dikatakan apa? Allah menyertai. Allah menyertai. Jelas ya? Sudah jelas. Alkitab menafsirkannya sendiri. Bukan saya yang menafsirkan, tetapi Alkitab yang mengatakan Yesus nama dari surga. Yesus penyelamat. Yesus Allah yang menyertai Anda dan saya. Masih kurang puas? Mau tahu kebenarannya lagi? Oh, ada. Wahyu pasal 1 ayat 8. Haleluya. Terpujilah Tuhan yang memberikan keselamatan dalam hidup Anda dan saya. Ayo supaya jelas lagi. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Nih, supaya betul-betul jelas sekali saudara. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8 ini dikatakan Yesus sendiri oleh dirinya sendiri kepada Yohanes waktu Yohanes ada di Pulau Patmos. Dikatakan apa? Ini kata-kata Yesus sendiri. Dengar saudaraku. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Dengar, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Manusia tidak memiliki kekekalan, manusia tidak memiliki waktu, manusia tidak memiliki kemahakuasaan, tetapi Yesus Tuhan kita yang memiliki waktu, tetapi Yesus Tuhan kita yang memiliki kemahakuasaan. Haleluya. Anda dan saya adalah manusia yang luar biasa. Karena apa? Anda dan saya memiliki Tuhan yang luar biasa. Anda dan saya memiliki Tuhan yang menyelamatkan. Haleluya. 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 Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Yesus yang memberikan keselamatan dalam kehidupan Anda dan saya membutuhkan Tuhan Yesus. Anda dan saya memerlukan Tuhan Yesus. Anda dan saya butuh Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan engkau khawatir lagi terhadap itu. Jangan engkau takut lagi menghadapi hidup ini. Karena Tuhan di dalam nama Yesus ada bersama. Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan. Haleluya. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Tepuk dada Anda, katakan, aku butuh Engkau. Aku butuh Engkau. Aku butuh Engkau. Perubahan pasti terjadi dalam kehidupan Anda. Jangan engkau putus asa dan jangan engkau takut. Tuhan ada di dalam kehidupan. Tuhan ada bersamamu. Tuhan ada untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan Anda. Saudaraku yang terkasih, apapun yang kau hadapi saat ini, siapapun diri Anda membutuhkan Tuhan. Karena Anda adalah ciptaan. Karena Anda adalah bentukan. Tuhan berkuasa. Berapa banyak Anda membutuhkan Tuhan hari ini? Berapa banyak engkau sudah membuang keegoisan? Berapa banyak engkau sudah membuang kesombongan? Engkau mulai membuka hatimu. Ya Tuhan, benar aku membutuhkan. Aku hanya debu. Aku hanya debu. Aku hanya debu yang butuh campur tangan dalam kehidupan. Katakan di dalam, sama-sama katakan. Katakan, Tuhan, kau melihat tangan anak-anakmu yang terangkat. Engkau melihat Tuhan, melihat raut wajah mereka yang membutuhkan. Tolonglah Tuhan mereka yang sudah mengaku dalam hati bahwa mereka membutuhkan. Hari ini Tuhan, turunkan belas kasih-Mu atas mereka semuanya. Turunkan Tuhan belas kasih-Mu Tuhan atas anak-anak-Mu di bumi ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah semuanya, Tuhan jamah semuanya.
Jamah semuanya Tuhan. Oh, rapakata kiarapata, inarapaka paparapata sikiarapapalapalapata sakiarapas. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, segala roh kebencian, segala roh pemusuhan, segala roh balas dendam, segala roh peperangan Tuhan, Tuhan Yesus, turunkan Tuhan kuasa-Mu Tuhan untuk menghancurkan segala roh-roh kebusukan itu Tuhan. Turunkan Tuhan, jamah setiap anak-anak-Mu di muka bumi ini Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lawat Tuhan. Biarlah Tuhan hati mereka Tuhan terbuka hanya untuk kasih-Mu Tuhan. Biarlah hati mereka Tuhan betul-betul membutuhkan-Mu Tuhan. Tolonglah Tuhan Yesus, tolonglah Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lawatan-Mu Tuhan turun atas mereka semuanya. Kami percaya Tuhan, Engkau mengaliri mereka dengan kasih-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.